Pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik pengolahan kayu di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah siang tadi. Diduga api berasal dari percikan api las yang menyambar zat kimia yang mudah terbakar. Kobaran api yang besar disertai tiupan angin kencang menghanguskan sebagian bangunan pabrik pengolahan kayu yang berada di Jalan Raya Keranggan, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Petugas pemadam kebakaran dibantu karyawan kesulitan memadamkan api. Hingga lebih dari 2 jam, api masih belum sepenuhnya dikuasai. Petugas terpaksa menjebol dinding untuk menyemprot air agar tidak merembet ke gudang penyimpanan kayu. Diduga api berasal dari percikan api las yang menyambar zat kimia yang mudah terbakar. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Semarang diterjunkan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tadi api itu membakar di tumpukan kayu. Nah, tapi awalnya itu mungkin ada kabel atau ada listrik atau ada mesin yang menimbulkan percikan api sehingga memicu kebakaran. Sampai dengan saat ini pihak-pihak yang kita mintai keterangan, otomatis saksi yang pertama kali melihat ini baru dalam proses juga membantu teman-teman dari damkar untuk pengendalian api di PT. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap pengunggah video pembakaran kitab suci Al-Quran yang viral di media sosial. Tersangka mengaku membuat akun palsu menggunakan identitas perempuan karena sakit hati dengan mantan teman dekatnya. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria yang diduga mengunggah pembakaran kitab suci Al-Quran dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelaku berinisial M ini ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Barat Senin malam. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif perbuatan tersangka berlatar belakang asmara dan sakit hati. Tersangka menggunakan nama Farhana sebagai nama akun media sosial karena sakit hati terhadap perempuan mantan teman dekatnya itu. Namun tersangka membantah membakar Al-Quran karena video yang diunggah diperoleh dari internet. Dia hanya mengupload ulang video dari konten yang lain, dari konten internet yang lain. Dia mengupload, dia tidak membakar beneran, tapi kemudian dia mengupload konten yang lain, tapi kemudian menambahkan ujaran kebencian dan kemudian ditambahkan background seorang wanita kemudian ditawarkan secara komersial di media sosial kan. Maka saya menghimbau kepada pemilik atau masyarakat pemilik media sosial yang lain jangan share ulang konten tersebut karena konten tersebut tidak benar isinya, ya kan, bahkan bisa menjadi bisa menjadi masalah bagi orang yang namanya digunakan gitu. Sebelumnya warga digegerkan dengan video berisi pembakaran Al-Quran disertai ujaran kebencian viral di media sosial setelah diunggah oleh akun media sosial bernama Farhana_Santoso_2425. Farhana mengaku akun media sosialnya sudah tidak aktif sejak Oktober tahun lalu. Tersangka kini dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Pemirsa, belajar tatap muka sudah mulai berlangsung di sejumlah sekolah di berbagai daerah. Protokol kesehatan ketat berlaku dan orang tua diimbau untuk terus memantau anaknya. Sejumlah sekolah di Bekasi, Jawa Barat sudah menggelar belajar tatap muka. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri Harapan Baru 2 Bekasi Utara. Protokol kesehatan yang ketat berlaku sebelum murid-murid masuk kelas seperti pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan. Manajemen sekolah juga memantau langsung ke kelas-kelas setiap 1 jam sekali. Di sekolah ini, guru-guru yang mengajar sudah menjalani vaksinasi untuk pencegahan penularan. Selain itu, hanya murid yang mendapat izin dari orang tua yang diterima untuk sekolah tatap muka, sementara yang tidak mendapat izin masih belajar secara daring. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 262 sekolah negeri dan swasta akan menerapkan belajar tatap muka secara bertahap. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, 37 sekolah menengah pertama sudah menerapkan belajar tatap muka, salah satunya SMP Negeri 9. Belajar tatap muka hanya berlangsung 3 jam setiap harinya dan satu kelas hanya diisi 5 murid. Kembali ke sekolah membuat murid-murid senang, namun interaksi antar murid terus dipantau pihak sekolah untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah sekolah juga menggelar belajar tatap muka sebagai persiapan dan adaptasi untuk belajar di sekolah secara penuh pada tahun ajaran baru.
Salah satu sekolah yang menggelar belajar tatap muka adalah SMA Negeri 3 Surabaya. Protokol kesehatan ketat berlaku, namun di sekolah ini siswa yang belajar di kelas lebih banyak, yaitu 50% dari kapasitas kelas atau sekitar 18 siswa. Seluruh murid yang belajar tatap muka hanya yang sudah mendapat izin dari orang tua, sementara yang belum mendapat izin tetap belajar secara daring. Untuk menyukseskan belajar tatap muka tetapi tetap menekan risiko penularan COVID-19, seluruh pihak baik dari sekolah, murid dan orang tua diimbau mengikuti aturan yang diterapkan otoritas dan selalu disiplin protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca munculnya klaster silaturahmi di Cipayung, Jakarta Timur, warga menjalani swab tes massal hari ini. Penyemprotan cairan desinfektan dilakukan ke setiap sudut pemukiman warga tersebut. Setelah ditemukan lebih dari 100 kasus positif COVID-19, warga RT 3 RW 3 Cipayung, Jakarta Timur, kawasan ini memberlakukan micro-lockdown selama 14 hari. Aparat gabungan dari Polri dan Satgas COVID-19 dibantu dengan masyarakat setempat membentuk dapur umum. Selain itu, bantuan makanan cepat saji juga terus berdatangan untuk membantu pasokan warga yang tengah melakukan isolasi. Satgas COVID-19 juga terus memantau masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan dari awal kami bersama 3 pilar ya, ada Pak Dandim dan unsur-unsurnya Pak Wali Kota dengan perwakilan dari Pak Camat, Pak Lurah sampai Ketua RW dan RT. Itu dari awal kita sudah memantau ya, membantu proses termasuk kegiatan swab, antigen, pengamanan, menjaga rumah yang ditinggalkan, sampai dengan kegiatan-kegiatan bantuan, yaitu sembako dan sebagainya. Sementara terkait tracing, sejumlah warga menjalani swab tes massal hari ini. Petugas gabungan melakukan jemput bola terhadap warga RT 3 RW 3 yang belum melakukan swab PCR. Sejumlah fasilitas umum seperti masjid dan warung ditutup sementara. Warga juga dilarang melakukan aktivitas di luar wilayah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eka Ruswanda, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Letjen TNI Doni Monardo resmi mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana karena memasuki masa pensiun. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menunjuk Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB yang baru. Pelantikan Kepala BNPB yang baru, Letjen TNI Ganip Warsito, dilaksanakan di Istana Negara Jakarta siang tadi oleh Presiden Joko Widodo. Ganip Warsito ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Doni Monardo yang memasuki masa pensiun 1 Juni mendatang. Usai dilantik, Doni Monardo menggelar serah terima jabatan dengan Ketua BNPB baru Ganip Warsito di Geraha BNPB Jakarta Timur. Serah terima jabatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.060 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat sudah 1.786.187 kasus terkonfirmasi dan 1.642.074 diantaranya sembuh, sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 49.627 orang. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.